Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yasid Nurrohim. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah pengantar matematika komputasi. Adapun yang akan beberapa topik atau pembahasan yang akan dibahas pada pemaparan kali ini diantaranya akan mengenai apa itu metode analitik, metode numerik, lalu juga bagaimana cara menghitung efisiensi algoritma dari komputasi, serta akan membahas juga mengenai problem P-problem, NP, dan juga NP completeness atau NP complete. Baik, langsung saja pada yang pertama mengenai metode analitik. Jadi banyak sekali persoalan matematika di kehidupan sehari-hari itu yang dimodelkan dalam bentuk model matematika, dan banyak sekali di bidang-bidang seperti fisika, kimia, elektro, dan lain banyak sebagainya yang ada pada kali ini. Namun kebanyakan persoalan matematika juga tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Nah, apa metode analitik itu? Metode analitik bisa disebut juga metode eksak, yaitu metode yang menghasilkan solusi eksak atau solusi sejati. Metode analitik ini unggul dalam sejumlah persoalan yang terbatas. Yang pertama itu solusinya dapat berupa fungsi matematik, dan solusi yang dihasilkan adalah solusi eksak atau solusi sejati tadi. Nah, meskipun mempunyai keunggulan, namun tidak semua persoalan ini dapat diselesaikan dengan metode analitik gitu. Yang padahal banyak persoalan matematis itu yang rumit namun belum dapat atau tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Maka dari itu ada yang dinamakan dengan metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Jadi ada beberapa operasi dalam metode numerik ini yang sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari seperti plus, minus, bagi, kali, dan lain segalanya. Metode numerik ini juga merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan linier yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit sekalipun. Dan metode numerik ini juga merupakan penyederhanaan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Solusi dari metode numerik ini sendiri, yang pertama itu solusinya selalu berbentuk angka. Lalu yang kedua, solusi yang dihasilkan adalah solusi pendekatan sehingga terdapat error. Jadi bukan solusi eksak yang didapatkan dengan metode numerik, namun solusi pendekatan atau yang tentunya yang sehingga terdapat error. Dan ini ilustrasi dari bagaimana menggunakan metode numerik akan terjadi error di sini. Karena solusi pendekatan jadi bukan nilai yang sebenarnya. Namun ya, metode ini cukup ampuh untuk memecahkan beberapa persoalan. Peran metode numerik ini sendiri, yang pertama, metode numerik merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang tadi ya sulit atau tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Lalu juga tadi ya, peran dari metode numerik ini adalah penyederhanaan matematika yang awalnya misalnya dari sistem persamaan linier yang besar menjadi persamaan yang atau yang lebih tinggi menjadi operasi yang lebih mendasar atau yang mendasar. Ada beberapa persoalan yang
ada dalam metode numerik atau yang dapat diselesaikan dengan metode numerik. Di antaranya ada persamaan non-linear, persamaan linear, diferensial numerik, integrasi numerik, persamaan diferensial, dan masih banyak lagi tentunya. Dan untuk memecahkan persoalan numerik ini tentunya melalui beberapa tahap-tahap, dan ada 6 tahap di sini. Yang pertama yaitu permodelan. Apa itu permodelan? Jadi permodelan ini adalah tahap pertama di mana persoalan dari dunia nyata ini dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Nah, setelah dimodelkan atau persoalannya dimodelkan dalam permodelan matematika, lalu model itu disederhanakan dengan penyederhanaan model. Jadi model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks atau terlalu rumit, yaitu banyaknya variabel atau parameter. Semakin kompleks modelnya, semakin rumit juga penyelesaian, maka butuh penyederhanaannya. Lalu yang ketiga, tahap ketiga adalah formulasi numerik. Formulasi numerik ini adalah setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya yaitu memformulasikannya secara numerik, yang antara lain yaitu yang pertama menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama sehingga dengan analisis galat awal, yaitu taksiran, ukuran langkah, dan sebagainya. Lalu pemilihan metode yang didasari pada pertimbangan, yaitu apakah metodenya tersebut itu sudah teliti, apakah metode tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat, dan lalu apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Lalu setelah itu semua, langkah selanjutnya adalah menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih tadi. Yang keempat ada pemrograman. Nah, pemrograman ini tahap selanjutnya setelah 3 tahap sebelumnya, yaitu bagaimana di tahap ini kita menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Jadi ya itu bebas saja gitu kan, banyak sekali bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang tahap kelima ada operasional. Nah, operasional di sini maksudnya adalah bagaimana program komputer tadi dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Jadi diuji coba terlebih dahulu dengan data uji coba sebelum dengan data yang sesungguhnya. Nah, yang keenam adalah tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini berperan atau berfungsi untuk apabila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi ini meliputi analisis hasilan, lalu membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan program dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, itu tahap-tahap dalam memecahkan persoalan numerik. Nah, selanjutnya ada komputasi dan metode numerik. Apa sih hubungan antara komputasi dan metode numerik? Mungkin sebelumnya juga sempat disinggung beberapa di dalam tahap-tahap memecahkan metode numerik, yang tentunya yaitu dengan metode numerik dalam komputasi, jika pertama yaitu kita dapat menghitung dalam metode numerik berupa operasi aritmatika dan dapat dilakukan berulang kali. Lalu hubungannya adalah kita juga dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi akibat perubahan beberapa parameter dengan metode numerik ini dalam komputasi. Nah,
Lalu selanjutnya ada yang dinamakan mengukur efisiensi algoritma komputasi atau time complexity, komputasi complexity, dan banyak nama lainnya. Jadi efisiensi atau waktu eksekusi suatu algoritma biasanya diukur menggunakan kompleksitas waktu dan kompleksitas memori sebagai fungsi dari banyaknya input. Nah, yang dibahas dalam materi pengantar matematika komputasi ini lebih berfokus kepada kompleksitas waktu. Jadi bagaimana waktu atau berapa waktu yang dibutuhkan dalam algoritma itu dijalankan sampai dia berhenti. Dan secara sederhana algoritma didefinisikan sebagai dan definisi dari algoritma itu sendiri adalah sebagai prosedur selangkah demi selangkah untuk mencari solusi suatu masalah dalam waktu yang terbatas. Nah, tadi bagaimana cara mengukur kompleksitas atau efisiensi algoritma komputasi itu ya. Pertama ada yang dinamakan dengan notasi asimptotik. Notasi asimptotik ini ada 3. Yang pertama adalah notasi O besar atau big O, lalu notasi omega big omega, lalu notasi big theta. Nah, apa sih maksud dari ketiga notasi ini? Nah, sebelumnya dikenalkan terlebih dahulu ada yang bernama notasi pengelompokan algoritma, yang ini ada TN dan juga GN. Jadi apa TN dan GN ini? Yaitu setiap fungsi non negatif dan didefinisikan dalam himpunan bilangan asli, dengan TN itu sebagai kompleksitas running time suatu algoritma atau seberapa lama algoritma itu dijalankan. Lalu GN yaitu beberapa fungsi sederhana untuk membandingkan hitungan dari TN. Nah, lalu Big O ini didefinisikan dengan OGN, yaitu kumpulan semua fungsi yang order of growth-nya atau order pertumbuhannya lebih kecil atau sama dengan GN. Jadi fungsi TN dikatakan berada dalam OGN dinyatakan dengan TN anggota bilangan OGN apabila TN dibatasi oleh beberapa konstanta dikali GN untuk seluruh N jika ada beberapa konstanta C positif dan beberapa bilangan bulat tak negatif N0, sedemikian sehingga TN kurang dari sama dengan CGN untuk semua N lebih besar sama dengan dari N0. Dan ini ilustrasi dari TN anggota bilangan OGN seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk Big Omega ini, kalau tadi Big O itu order growth-nya lebih kecil atau sama dengan GN, kalau Big Omega ini adalah kumpulan semua fungsi yang order growth-nya lebih besar atau sama dengan GN, dengan fungsi TN dikatakan berada dalam omega GN, dinyatakan dengan TN anggota bilangan OGN apabila TN dibatasi oleh beberapa konstanta dikali GN untuk seluruh N jika ada beberapa konstanta C positif, beberapa bilangan bulatan negatif N0, sedemikian sehingga TN lebih besar sama dengan CGN untuk semua N lebih besar sama dengan dari N0. Dan ini adalah ilustrasi dari TN anggota bilangan OGN. Sini lebih besar dari CGN, bisa dilihat yang biru ini TN, dan CGN ini yang merah lebih besar. TN ini lebih besar dari CGN atau GN. Lalu ada definisi atau notasi selanjutnya, notasi Big Theta. Ini notasinya seperti ini, seperti huruf O
dan ada garis di tengahnya. Lalu definisi dari OGN ini adalah kumpulan semua fungsi yang order growth-nya sama dengan GN. Jadi kalau tadi lebih besar sama dengan dan juga lebih kecil sama dengan, kalau ini sama dengan GN, dimana fungsi Tn dikatakan berada dalam OGN dinyatakan dengan Tn anggota bilangan OGN apabila Tn dibatasi atas dan dibatasi bawah oleh beberapa konstanta dikali Gn untuk seluruh N jika ada beberapa konstanta C positif dan beberapa bilangan bulat dan negatif N0 sedemikian sehingga C2Gn kurang dari sama dengan Tn kurang dari sama dengan dan Tn kurang dari sama dengan C1Gn untuk setiap atau untuk semua N lebih besar sama dengan dari N0. Nah, selanjutnya adalah persoalan P, NP dan juga NP complete. Jadi sebelumnya satu algoritma itu tersebut digolongkan dalam algoritma yang bagus dan dikenal sebagai solusi polinomial. Sebaliknya, persoalan yang tidak dapat solusi polinomialnya untuk menyelesaikannya digolongkan sebagai persoalan yang sulit atau hard problem. Nah, yang pertama adalah apa itu polynomial time algorithm? Algoritma ini adalah algoritma yang kompleksitas waktu terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran inputnya, yang dimana satu persoalan dikatakan solvable atau dapat diselesaikan jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya, dan solvable ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tractable dan intractable. Lalu ada unsolvable problem, jadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan, yang dimana jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya maka satu persoalan itu dikatakan unsolvable. Contoh persoalan dari polynomial time algorithm ini ada TSP, ada integer knapsack problem, graph coloring dan lain-lain. Nah, lalu ada kelas P. Jadi kelas P atau P problem adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Dimana lalu ada yang dinamakan dengan algoritma deterministik. Algoritma deterministik adalah algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti apa saja yang akan dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Jadi algoritma ini sudah tahu atau sudah ditentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. Lalu ada non-deterministic polynom atau NP, yaitu algoritma yang berhadapan dengan beberapa opsi pilihan dan algoritma ini memiliki kemampuan untuk menerka opsi pilihan yang tepat. Lalu algoritma ini juga dapat dijalankan oleh komputer non-deterministik atau komputer hipotetik yang dinamakan komputer hipotetik. Selanjutnya tahap-tahap dalam non-deterministik polinom, yaitu pertama adalah tahap menerka, yaitu tahap menerka di sini adalah tahap non-deterministik dari satu algoritma. Lalu tahap keduanya adalah tahap verifikasi, yang dimana tahap verifikasi ini adalah tahap deterministik dari satu algoritma. Nah, lalu selanjutnya adalah kelas NP. Polynomial non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP problem adalah himpunan persoalan keputusan yang diselesaikan oleh non-deterministik dalam waktu polinom. Contoh persoalannya ada TSPD,
integer knapsack decision problem, graph coloring decision problem, yang dimana sebenarnya semua persoalan yang ada dalam P problem juga terdapat dalam NP problem begitu. Nah, lalu yang ada yang dinamakan dengan NP complete. Nah, NP complete ini adalah suatu persoalan X dikatakan NPC jika X ini termasuk ke dalam kelas NP dan setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi ke dalam waktu polinom menjadi X. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, di tahap ini dijelaskan bagaimana satu persoalan dikatakan NPC, yaitu yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa X adalah anggota NP. Jadi dibuktikan terlebih dahulu, lalu dipilih instance Y dari sembarang persoalan NPC. Jadi dari beberapa persoalan dari beberapa persoalan diambil satu, lalu ditunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi instance persoalan X. Ini bila diilustrasikan kan seperti ini, dimana P1, P2, P3 diambil sembarang lalu direduksi menjadi X. NP complete problem ini atau persoalan dari NP complete ini adalah persoalan yang sulit atau persoalan yang harus sukar gitu. Karena jika ada persoalan NPC dipecahkan dalam waktu polinomial, maka selanjutnya adalah contoh kelas P dan NP. Jadi contoh problem di sini untuk kelas P dan NP ini misalkan terdapat 4 kota, yaitu kota A, B, C dan juga D. Di sini ada 4 kota di mana setiap jarak setiap dari kota ke kotanya itu memiliki jarak, yaitu dari jarak A ke B sama dengan 7, jarak A ke C sama dengan 3, dan A ke D sama dengan 4, B ke C sama dengan 5, D ke D sama dengan 8, dan yang terakhir jarak dari C ke D itu sama dengan 2. Nah, pertanyaan untuk masa problem di sini adalah kita bagaimana menentukan solusi optimal untuk traveling salesperson optimization atau TSOP-nya, dan juga traveling salesperson decision problem atau TSPD-nya. Nah, cara untuk atau tahap penyelesaian dari problem ini yaitu yang pertama, bentuk dari problem tadi itu digambarkan dalam bentuk graf G berarah dengan bobot pada setiap sisinya, di mana G VE sama dengan, di mana V-nya itu adalah atau titiknya itu adalah A, B, C, D, dan anggota dari E-nya adalah anggota sisinya yaitu 7, 3, 4, 5, 6 dan juga 2. Nah, langkah selanjutnya setelah dimodelkan yaitu dari graf itu ditelusuri tur dari graf tersebut. Jadi tur itu sendiri adalah satu graf di mana dari satu titik mengunjungi simpul yang lain, dari satu simpul mengunjungi simpul yang lain tepat sekali dan kembali ke simpul awalnya. Jadi jika kita mulai dari A di sini, maka turnya itu tepat satu kali menuju tiap titik di sini dan kembali lagi ke titik awalnya yaitu A. Dan itu dapat ditelusuri dengan bentuk tree seperti ini. Jadi dari bentuk graf seperti ini dibentuk lagi menjadi bentuk tree untuk menelusuri turnya. Nah, setelah ditelusuri tur dari problem di atas, maka dapat dikatakan bahwa dari penelusuran tadi graf G, tur dari graf G yaitu A, CB, DA, CB, ACB, DA dengan total bobot yaitu 20.
sehingga solusi optimal dari TSOP-nya itu adalah tur minimalnya didapat D sama dengan 20, dan itu dapat menentukan persoalan untuk decision problemnya atau TSPD-nya, yaitu yes jika D kurang dari sama dengan 20 dan no jika D lebih besar dari 20. Maka untuk solusi optimal untuk persoalan TSPD adalah yes. Kenapa? Karena terdapat tur sebanyak 7 rute untuk setiap total bobot sisinya tidak melebihi nilai dari D. Nah, berikut ada itu tadi contoh dari persoalan